Garis keturunan Nabi Muhammad SAW tersebar di berbagai penjuru dunia. Namun, populasi keturunan Rasulullah yang paling banyak dan paling terorganisasi berada di kota Madinah. Di kota suci ini, mereka terbagi ke dalam 7 keluarga besar yang hingga kini tetap dikenal dan terdokumentasi dengan baik. Tidak ada angka pasti mengenai jumlah mereka. Namun, ada satu fakta yang sangat menarik. Klaim sebagai zuriat Nabi di wilayah ini dinilai sebagai salah satu yang paling kuat dan paling terjamin keabsahannya di seluruh dunia Islam. Hal tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Dr. Ariful Bahri LCMA, bahwa sejak tahun 1403 Hijriah atau sekitar tahun 1982 hingga 1983 Masehi, siapapun yang tercatat atau mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW di Arab Saudi wajib menjalani verifikasi nasab secara resmi, termasuk melalui bukti pemeriksaan DNA. Menurut satu-satunya ulama asal Indonesia yang sejak tahun 2019 mengajar secara resmi di Masjid Nabawi tersebut, kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi ini bukanlah bentuk dari kecurigaan terhadap seseorang. Sebaliknya, langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak, kehormatan, dan berbagai fasilitas yang diberikan benar-benar diterima oleh mereka yang terbukti sah memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah itu ada 7 keluarga besar, dan di tanah Arab secara khusus, ini saya bercerita di tanah Arab secara khusus, siapapun yang menjadi keturunan Nabi maka mereka mulai dari tahun 1403. Berarti tahun berapa miladi itu kira-kira? 1982 lah kurang lebih. 82 atau 83 atau 1403. Kalau sekarang kan 1447. Mulai dari 1403, siapapun itu di sana ya, siapapun yang mengaku keluarga Nabi, maka mereka harus ikut tes DNA. Bukan untuk menuduh, tapi pemerintah ingin memberikan yang terbaik supaya nanti mereka tidak meminta-minta, karena keluarga Nabi tidak boleh minta sedekah. Keluarga Nabi harus dijaga kehormatannya. Maka yang bertanggung jawab atas keluarga Nabi itu siapa? Pemerintah. Selanjutnya, mari kita berandai-andai. Seandainya klan Ba'alawi membuka diri terhadap verifikasi DNA dan meminta pemerintah mengkoordinasikan proses tersebut, boleh jadi polemik mengenai nasab yang berlangsung selama ini tidak akan berkepanjangan. Bahkan, apabila hasilnya membuktikan bahwa nasab mereka memang benar-benar tersambung secara genetika, maka posisi mereka justru akan semakin kuat. Kehormatan dan kewibawaan mereka di mata umat Islam pun akan semakin kokoh. Dengan adanya bukti verifikasi ilmiah tersebut, umat Islam tentu memiliki dasar yang lebih kuat untuk mendorong pemerintah memberikan perhatian dan penghormatan yang layak dan secara khusus kepada klan Ba'alawi. Hari ini, sejalan dengan penjelasan Ustadz Ariful Bahri bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menekankan kewajiban untuk memuliakan Ahlul Bait. Menghormati keturunan Rasulullah merupakan bagian dari ajaran Islam. Salah satu bentuk nyata yang diterapkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi adalah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat mereka, termasuk melalui berbagai bentuk jaminan sosial dan ekonomi. Lalu pertanyaannya ialah, mengapa Habib Rizik dan klan Ba'alawi, termasuk Robitoh Alawiyah, tidak mau membuka diri untuk diverifikasi dan dites DNA oleh pemerintah? Why? Aya naon? Ada apa? Wonten opo? Hal ini semakin menimbulkan kecurigaan umat Islam di Nusantara atas ketidaksambungan mereka kepada Rasulullah SAW. Ayo Pak Rizik, tes DNA. Kan kamu yang nyuruh dulu. Mana datanya? Mana manuskripnya? Datanglah untuk dites DNA. Bagaimana pendapatmu? Terima kasih banyak atas waktunya. Tulis komentar di sini. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Alhamdulillah.